Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Mona Lisa Lois here and welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi video kali ini itu adalah video lanjutan sebenarnya dari video aku yang sebelumnya. Karena kalau kalian udah nonton di video aku yang sebelumnya, kita tuh udah sama-sama belajar ya teman-teman. Kita udah sama-sama mengenal 7 bahan aktif atau 7 aktif ingredients yang sering kita temuin di dalam skincare kita. Nah, kalau dilihat-lihat nih ya, sekarang itu tuh zamannya kita tuh suka banget nge-layering skincare, atau bisa dibilang kita tuh pakai skincare tuh yang berlapis-lapis gitu loh. Kalau dulu nih ya, dulu tuh aku tuh taunya kalau pakai skincare itu tuh cuma toner, terus abis itu krim pagi atau krim siang, terus abis itu langsung pakai sunblock, itu doang tuh paginya. Terus kalau malamnya cuma pakai toner sama krim malam, udah itu doang. Nah, sedangkan kalau sekarang itu tuh tahapannya tuh ada toner, essence, serum. Serumnya juga ada serum A, B, C, D, E dan seterusnya. Terus ada yang udah mulai pakai retinol, ada yang pakai AHA/BHA dan bla 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 macem-macem gitu ya kan. Nah, sebenarnya penggunaan skincare yang berlapis atau layering skincare itu sebenarnya tuh bagus banget teman-teman buat kesehatan kulit kita, dan juga itu tuh bagus banget buat permasalahan-permasalahan di wajah kita. Tapi asalkan dengan penggunaan kandungan yang benar gitu loh. Jadi kandungan-kandungan yang kita layering, yang kita campur-campurin itu tuh harus benar, harus tepat. Nah, tapi kalau misalnya kita itu tuh salah dalam melakukan layering skincare, entah itu salah di tahap-tahapnya, tahap-tahap pemakaiannya, atau salah di kandungan-kandungan yang kita campurin, itu tuh malah bikin apa yang kita pakai di muka kita tuh malah jadi nggak efektif teman-teman. Dan lebih parahnya lagi, itu bisa menimbulkan masalah baru di wajah kita gitu. Amit-amit lah ya. So, jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang bahan aktif atau aktif ingredients yang sering kita temuin di dalam skincare kita yang tidak boleh dicampur atau tidak boleh dipakai secara bersamaan. Jadi buat kalian yang udah penasaran, just keep on watching. Tapi tunggu dulu, seperti biasa sebelum aku mulai videonya, kasih aku like dulu dong. Oke. Di sini like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung subscribe aja teman-teman, karena subscribe itu gratis. Yang pertama ada niacinamide dan juga vitamin C. Nah, kenapa sih niacinamide dan vitamin C itu nggak boleh dipakai secara bersamaan atau nggak boleh dicampur? Karena mungkin kalian masih ingat fungsi dari masing-masing kedua kandungan ini tuh apa. Kalau misalnya kalian lupa, kalian balik lagi ke video aku sebelumnya. Tapi intinya kedua kandungan ini tuh punya fungsi yang hampir sama teman-teman. Jadi kedua kandungan ini tuh berfungsi untuk mengatasi masalah hiperpigmentasi, untuk mencerahkan kulit, untuk mengatasi atau menyamarkan dark spot atau noda-noda di wajah ya, kayak bekas jerawat atau flek hitam gitu. Terus dia juga membantu untuk meregenerasi kulit kita. Nah, sebenarnya tuh bagus banget, dua kandungan itu sebenarnya tuh bagus banget. Tapi kedua kandungan ini tuh nggak boleh dipakai secara bersamaan atau nggak boleh dicampur, karena kalau misalnya ini tuh dicampur atau dipakai secara bersamaan, mereka itu malah bakal mengurangi keefektifan satu sama lain gitu teman-teman. Jadi bukan malahnya bagus, malah hasilnya tuh nggak maksimal. Dan parahnya lagi, kalau misalnya kalian pakai dua kandungan ini secara bersamaan, itu tuh bisa menyebabkan iritasi, breakout, atau malah muncul jerawat. Yang kedua ada AHA/BHA dengan vitamin C. Nah, kenapa sih penggunaan AHA/BHA itu nggak boleh dicampur dengan vitamin C? Karena seperti yang kita tahu, vitamin C itu kan kandungan yang kaya dengan antioksidan ya teman-teman. Yang intinya dia itu tuh bisa untuk melindungi kulit kita gitu. Tugasnya dia tuh untuk itu gitu. Nah, sedangkan AHA/BHA itu tuh adalah eksfoliator teman-teman. Jadi penggunaan AHA/BHA dan vitamin C secara bersamaan itu tuh bisa mengganggu keseimbangan pH kulit kita. Jadi malah beresiko menyebabkan iritasi dan juga malah mengurangi keefektifan masing-masing dari zat AHA/BHA dan vitamin C itu sendiri teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai AHA/BHA dan vitamin C itu sebenarnya itu masih bisa teman-teman. Jadi tapi harus diseling-selingin, nggak boleh dicampurin dalam satu kali pemakaian gitu. Maksudnya vitamin C-nya tuh kalian bisa pakai di rangkaian skincare pagi kalian, dan AHA/BHA-nya kalian bisa pakai di malam harinya gitu. Next,
yang ketiga ada niacinamide dengan AHA-BHA. Nah, kenapa sih niacinamide atau vitamin B3 ini tuh tidak boleh dipakai secara bersamaan dengan penggunaan AHA-BHA? Karena niacinamide atau vitamin B3 ini tuh bisa bekerja secara maksimal di pH yang netral, teman-teman. Jadi dia tuh bisa bekerja maksimal kalau tidak terkontaminasi dengan pH asam sama sekali. Nah, sedangkan AHA-BHA itu kita tahu kalau mereka itu tuh adalah kandungan asam yang kerjanya juga di pH asam. Jadi kalau kalian menggunakan AHA-BHA dan niacinamide ini tuh secara bersamaan, itu malah bisa memperburuk kondisi kulit kalian. Yang keempat ada BHA dengan benzoyl peroxide. Nah, kenapa sih kedua kandungan itu tuh nggak boleh dipakai secara bersamaan? Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian karena di video aku yang kemarin itu aku belum sharing tentang benzoyl peroxide. Jadi benzoyl peroxide itu tuh adalah kandungan yang bisa membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri penyebab timbulnya jerawat, teman-teman. Jadi dia bisa mencegah timbulnya jerawat dan juga bisa menyembuhkan jerawat. Tapi benzoyl peroxide ini tuh juga dibilang sebagai kandungan yang cukup keras gitu, teman-teman. Nah, sedangkan BHA itu kan eksfoliator yang bisa penetrasi masuk ke dalam kulit kita ya, teman-teman, dan fungsinya tuh hampir sama benzoyl peroxide. Jadi kalau misalnya kedua bahan ini kita campurin, kita pakai secara bersamaan, itu tuh kita tuh malah beresiko mengalami pengelupasan yang parah dan malah memicu timbulnya jerawat-jerawat aktif di muka kita. Yang kelima ada glycolic acid dengan salicylic acid. Nah, kalau kalian masih ingat, glycolic acid itu tuh kandungan dari AHA ya kan. Kalau salicylic acid itu kandungan dari BHA. Nah, untuk glycolic acidnya ini sendiri, karena dia AHA, dia itu kan sebagai eksfoliator juga, tapi dia di lapisan kulit yang paling atas. Jadi dia nggak bisa penetrasi masuk ke dalam, dia cuma membersihkan dan mengeksfoliasi di permukaan kulit kita. Nah, sedangkan salicylic acid, dia itu kan golongan BHA. Nah, kalian kalau masih ingat juga di video sebelumnya aku udah bilang kalau BHA itu tuh punya sifat keratolitik yang dia itu bisa mengikis lapisan kulit kita yang paling atas gitu. Jadi kalau kedua kandungan ini kita pakai secara bersamaan malah bisa menyebabkan kerusakan pada skin barrier kita, teman-teman, karena kan kita mengalami over eksfoliasi ya, teman-teman. Jadi kulit kita itu jadi lebih tipis. Terus kalau kulit kita tipis itu otomatis bikin kulit kita tuh jadi lebih rentan sama iritasi. Yang keenam ada retinol dengan vitamin C. Nah, sebenarnya kedua kandungan ini tuh sama-sama bagusnya untuk mengatasi masalah kerutan, terus noda-noda di wajah, terus mereka juga bagus banget untuk memperbaiki tekstur kulit. Tapi kenapa mereka nggak boleh dipakai secara bersamaan? Karena untuk retinol itu sendiri dia bekerja di pH yang basah, sedangkan kalau yang vitamin C dia itu bekerja di pH yang asam. Jadi kalau misalnya asam jadi kalau misalnya mereka dipakai secara bersamaan itu tuh malah mereka tuh nggak optimal gitu loh, khasiatnya tuh nggak bisa bekerja secara maksimal dan malah bisa bikin kemerahan dan juga pengelupasan di kulit kita. Nah, solusinya apa untuk kita yang mau pakai retinol dan vitamin C? Kayak aku juga pakai retinol dan vitamin C, teman-teman, tapi aku nggak pakai secara bersamaan kayak bluk-bluk gitu vitamin C, retinol gitu, enggak. Karena vitamin C itu tuh kaya dengan antioksidan, jadi aku pakai kandungan skincare yang ada vitamin C-nya di pagi hari buat skincare rutin pagi aku, sedangkan aku pakai retinolnya di malam hari. Karena kan kalian masih ingat kalau retinol itu dia itu rentan sama cahaya dan juga sinar matahari gitu. Jadi ini sebenarnya pas banget nih kalau mau pakai dua kandungan ini, tapi bisa di pagi hari vitamin C, di malam harinya retinol gitu. Yang ketujuh ada retinol dengan salicylic acid. Nah, seperti yang kita tahu, retinol itu kan dia tuh turunan dari vitamin A yang fungsinya tuh bagus banget untuk merangsang produksi kolagen di dalam kulit kita. Terus dia itu juga bagus banget untuk mengatasi tanda-tanda penuaan di kulit kita. Sedangkan salicylic acid dia itu kan golongan dari BHA ya, teman-teman, yang dia itu bagus banget buat meregenerasi kulit kita dan juga menyembuhkan jerawat di kulit kita. Tapi sangat disayangkan penggunaan salicylic acid dan juga retinol ini tuh tidak boleh bersamaan, teman-teman, karena kalau kalian pakai salicylic acid dan retinol masing-masing aja nih ya, jangan dicampurin. Itu tuh mereka aja tuh sendiri-sendiri aja tuh bisa bikin kulit kita tuh kering gitu loh. Apalagi kalau kalian pakainya barengan retinol sama salicylic acid, itu bisa menyebabkan kulit kita tuh mengalami over dry. Dan buat kalian yang pakai salicylic acid buat mengatasi masalah jerawat kalian, tapi kalian barengin sama retinol, itu bukannya jerawat kalian sembuh, malah itu tuh bisa memperburuk keadaan jerawat kalian gitu, teman-teman. Malah bisa jadi makin makin meradang gitu loh, teman-teman. Nah, solusinya terus apa kalau misalnya kita butuh salicylic acid sama retinol? Sama kayak yang sebelum-sebelumnya, retinol itu baiknya dipakai malam hari dan kalian bisa pakai skincare yang mengandung salicylic acidnya di pagi hari gitu. Yang
Yang kedelapan ada retinol dengan benzoyl peroxide. Nah, ini buat kalian yang berjenis kulit acne prone atau kulit yang berjerawat, kalian pasti nggak asing sama dua kandungan ini, karena emang kedua kandungan ini tuh emang bagus banget buat mengatasi masalah jerawat. Tapi kedua kandungan ini, retinol dengan benzoyl peroxide, itu tidak boleh dipakai secara bersamaan. Kenapa? Karena kalau kedua kandungan ini tuh dicampurin atau dipakai secara bersamaan, mereka itu malah bisa mematikan khasiat satu sama lain. Jadinya kalian nggak bisa dapetin hasil yang maksimal dan malah jerawat kalian tuh malah nggak sembuh-sembuh. Yang terakhir, yang kesembilan, ada retinol dengan AHBHA. Nah, kenapa sih retinol dengan AHBHA itu tidak boleh dipakai secara bersamaan atau dicampur? Padahal ketiga kandungan ini tuh bagus banget loh buat mengatasi berbagai macam masalah kulit kita. Mulai dari jerawat, hiperpigmentasi, kulit kusam, penuaan dini, dan lain-lain ya kan. Karena kalau kita gabungin ketiga kandungan ini dan kita pakai secara bersamaan, itu tuh bisa bikin kulit kita itu beresiko mengalami kemerahan, pengelupasan, dan juga iritasi, teman-teman. Kok bisa? Ya bisa lah, karena ketiga kandungan ini tuh sama-sama fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan juga meregenerasi kulit kita. Jadi malah bikin kulit kita itu mengalami eksfoliasi yang berlebihan, teman-teman. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, bisa diakalin seperti biasa, retinolnya bisa kalian pakai di malam hari dan AHBH-nya kalian bisa pakai di pagi hari. Atau bisa juga nih buat kalian yang punya kulit sensitif atau takut nih mau coba-coba sehari langsung pagi AHBH, malam retinol, kalian bisa selang-selingin. Misalnya hari ini kalian pakai skincare yang kandungannya itu AHBHA, besok baru kalian pakai yang retinol, begitu seterusnya gitu. Jadi selang-seling, teman-teman. Nah, akhirnya selesai juga ya, teman-teman. Gimana, udah pada panas belum kulitnya? Kulit. Maksudnya otaknya gitu, udah pada panas belum nih ya? Soalnya jujur nih, aku awal-awal belajar skincare tuh juga lumayan puyeng gitu loh, teman-teman. Kayak mempelajari masing-masing kandungannya tuh Apa, terus cara kerjanya gimana, manfaatnya apa, terus ini sama ini boleh dicampurin atau enggak, kalau nggak boleh kenapa, kalau nggak boleh bakal gimana gitu loh. lumayan puyeng gitu. Cuma balik lagi, aku pengen punya kulit yang bagus dan juga sehat tuh. Sehat tuh paling penting. Jadi mau tidak mau aku mempelajari lah skincare kandungan skincare ini gitu. Dan akhirnya aku bikin video untuk sharing ke kalian tentang apa yang aku pelajarin dan yang aku tahu, supaya kalian juga sama-sama tahu, sama-sama kenal dengan produk-produk atau kandungan skincare yang mau kalian pakai. Oke, jadi mungkin segitu dulu teman-teman sharing dari aku tentang kandungan skincare yang nggak boleh dicampur dan nggak boleh dipakai secara bersamaan. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan atau kalian punya kritik, saran, apapun itu, please kalian gak usah sungkan-sungkan. Kalian bisa langsung komen di bawah atau kalian bisa DM di Instagram aku. Dan buat kalian yang mau nge-share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, itu boleh banget teman-teman, boleh banget. Tapi aku mau ngingetin lagi, sekali lagi ke kalian, buat kalian yang belum subscribe channel aku, kalian bisa langsung klik tombol subscribe di bawah sini, karena bakal ada satu video baru di setiap minggunya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Oke, once again thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.